An Abi Hajarin radhiyallahu anhu qala qala sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabarani. Dalam hadis ini dijelaskan tentang apa sih itu iman. Iman itu, keyakinan itu, kepercayaan itu adalah pengenalan hati, pengetahuan tentang sesuatu dari hati kita, dan dibenarkan dengan ucapan dari lidah kita dan dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Maka ketika kita meyakini keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rukun iman yang 6, maka kita harus mengetahui, harus paham siapa Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta langit dan bumi dan segala makhluk serta isinya, dan bagaimana kita itu selalu bertasbih, selalu memuji akan kebesaran Allah, mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan lidah kita, dengan ucapan kita yang tidak pernah kering daripada berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala apa yang telah diciptakan, dari apa yang ada dalam diri kita, dari kebaikan-kebaikan yang kita terima dan kita laksanakan dengan perbuatan kita, dengan gerak tangan badan kita, gerak mulut kita, gerak kaki kita, gerak seluruh tubuh kita di dalam melaksanakan apa yang kita pahami, apa yang kita mengerti tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak lepas dari kunci yang paling utama adalah hati kita. Maka dzabal fuad lima ra'a, tidaklah akan bohong mata hati itu, jiwa itu, mata qalbi kita, hati nurani itu dari apa yang dilihatnya. Maka haruslah kita menjadikan hati kita itu melihat, mengetahui, memahami, dijauhkan dari segala macam bentuk keburukan-keburukan, kesyirikan-kesyirikan. Kita memurnikan keimanan kita. Qul huwallahu ahad. Kita selalu mengatakan dengan lidah kita, dengan hati kita, dengan mengatakan bahwa Allah itu adalah Esa, Allah itu adalah Tunggal, Allah itu adalah segala penguasa dari segala yang dikuasa. Kemudian keimanan kita tentang malaikat, maka kita harus memahami bagaimana malaikat itu, siapa malaikat itu, apa tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat adalah melaksanakan perintah Allah, ta'malu ma tu'marun. Mereka itu akan melaksanakan segala apa yang Allah perintahkan, dan mereka tidak akan pernah untuk melawan ataupun meninggalkan, mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita sebagai manusia untuk memiliki kolbunya, pengetahuan kita tentang malaikat, untuk kita mengikuti sifatul malakiyah, sehingga kita menjadi ati Allah, kita taat kepada Allah, kita melaksanakan perintah Allah.
kita menjauhkan diri kita dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memahami, mengimani tentang adanya para rasul, maka kita mengetahui bahwa rasul dan rasul itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zamannya, sesuai dengan waktunya. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi kita terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya kita sebagai manusia, insan akhirul zaman, sebagai manusia terakhir yang diutus Nabi dan Rasulnya, haruslah memahami, haruslah mengenal, haruslah mengetahui siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti apa perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengetahui, dengan memahami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mudah untuk menjauhkan diri kita dari sifat-sifat yang buruk. Bagaimana perilaku dan perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan, bagaimana perbuatan baik beliau terhadap kaum fakir dan miskin, bagaimana perilaku beliau di dalam mengayomi keluarganya, sehingga beliau menyampaikan khairukum man ahsanukum min ila ahlikum, sebaik-baik kalian adalah seorang yang paling baik perbuatannya terhadap keluarganya. Maka kita sebagai manusia terakhir yang memiliki keluarga, maka hendaknya kita membahagiakan keluarga kita dengan selalu mengajarkan kebaikan, ta'muruna bil ma'ruf, mengajar mereka untuk selalu berbuat yang terpuji, yang terhormat, wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan selalu mengajarkan mereka, membimbing mereka untuk meninggalkan keburukan sekecil apapun keburukan itu, karena yang namanya keburukan adalah dosa. Yang namanya dosa adalah satu perbuatan yang menghalangi kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ajarkanlah anak kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, dan siswa dan siswi kita, murid-murid kita, orang-orang dekat kita, lingkungan kita, kita tunjukkan untuk mereka itu budi pekerti luhur, budi pekerti yang baik, sehingga kita bisa seperti apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, ingarso sung tulodo, kita bisa menjadi pedoman, kita bisa menjadi panutan, kita bisa menjadi tauladan, uswatun hasanah, kita bisa menjadi pegangan yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kita mengimani akan kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini dan mengimani tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya kita percaya dengan semua kitab yang diperintahkan Allah kepada para nabi dan rasulnya dengan diturunkannya kepada mereka masing-masing, seperti Injil, Taurat, Zabur, Al-Quran. Maka kita wajib meyakini semua kitab-kitab suci itu, mulai di Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Namun kitab-kitab suci itu sesuai dengan waktunya. Maka kita sebagai umat Islam telah diberikan kitab yang penyempurna untuk semua kitab-kitab suci dan suhuf-suhuf dari awal diturunkannya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris, sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Semuanya disimpulkan, semuanya dirangkum kehidupannya, pelajarannya di dalam kitab suci kita Al-Quran. Maka
wajiblah kita mempelajari kitab suci Al-Quran. Wajiblah bagi kita untuk memahami kitab suci Al-Quran. Maka khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka kewajiban kita untuk memahami kitab suci kita, meyakini dan mengetahui apa yang terdapat di dalam kitab suci sebagai bukti dari keimanan kita, bukti keyakinan kita, sebagai bukti kesempurnaan keislaman kita. Kemudian kita meyakini tentang adanya hari akhir. Hari akhir adalah di mana hancurnya, lenyapnya semua kehidupan dunia, sehingga tidak ada lagi kehidupan, berakhirnya kehidupan alam semesta, dan yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dibangkitkannya lagi kita kembali semua hidup serentak dari awal Nabi Adam sampai manusia terakhir, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kemudian adanya pembalasan surga dan neraka, dan disitulah yaumul ba'ats, hari kebangkitan itu kita akan mendapatkan apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan sesuai dengan perbuatan kita masing-masing. Baik yang kita kerjakan, maka baik pula yang kita dapatkan. Baik yang kita laksanakan, maka baik pula yang kita peroleh. Jika buruk yang kita kerjakan, maka akibatnya buruk juga yang kita dapatkan. Laha maka sabat, wa alaiha maka sabat. Maka untukmu apa yang kamu kerjakan, dan akibatnya atas apa juga yang kamu kerjakan. Rukun iman yang keenam adalah percaya kepada qada dan qadar. Kita yakin, kita memahami dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan lidah ucapan kita, dengan perbuatan kita, akan tentang kebenaran ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita di dalam mengimani qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suatu hal yang mutlak, karena sesungguhnya apa yang terjadi terhadap diri kita dan terhadap siapapun itu semata-mata karena ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu adalah hal yang baik maupun hal yang buruk. Namun di dalam ilmu tauhid disampaikan, wa kun ala alaihi syakura wa kun ala balaihi sabura. Maka jadikanlah dirimu sebagai orang yang kuat untuk bersyukur terhadap apa yang baik dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jadikan dirimu adalah orang yang kuat untuk bisa bersabar atas pemberian, atas keputusan peristiwa buruk yang terjadi dalam dirimu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap keburukan yang terjadi dalam diri kita itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk ujian yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita bisa dan mampu untuk bersabar atas semua kejadian-kejadian yang menimpa diri kita. Namun ketika kita tidak mampu bersabar, disinilah jalan-jalannya syaitan, jalannya hawa nafsu untuk menggelincirkan kita, menenggelamkan kita dalam perbuatan dosa, kemungkaran, kesyirikan, dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita meninggalkan jalan yang benar, jalan yang lurus, sehingga kita kemudian mengambil jalan yang salah. Maka untuk itulah di antara
kewajiban kita selain bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita taatiullah wa atiur rasul, kemudian kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah, kemudian kita melaksanakan kewajiban kita salat 5 waktu dan lain sebagainya, maka kewajiban kita adalah yakin dan percaya akan ketentuan baik takdir Allah dan ketentuan buruk takdir Allah. Ketika kita memahami akan qada qadar Allah, maka kita tidak akan pernah menjadi orang yang putus asa. Kita akan selalu menjadi orang yang optimis, yang yakin akan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan dari segala macam peristiwa. Sehingga ketika kita mendapatkan kebaikan, begitu mudahnya kita berterima kasih, begitu gampangnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita meyakini qada qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka tiadalah kita, tiadalah kuasa kita, tiadalah apa yang kita miliki, melainkan apa yang ada dalam diri kita itu semata-mata adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita bersyukur akan semakin kuat mendorong kita untuk bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Dan ketika kita meyakini akan qada qadar Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan dan keburukan, sehingga terjadilah keburukan dalam diri kita, maka akan begitu mudahnya kita kembali kepada jalan yang benar. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu itu hanyalah dari Allah, kepada untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengawali, Allah yang mengakhiri, tiadalah kita. Maka dengan demikian kita memiliki jiwa tawakal, jiwa berserah diri kepada Allah, dan terus berusaha dan berupaya melepaskan diri kita dengan jalan yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan yang menimpa diri kita. Tidak menjadi orang yang putus asa, tidak menjadi orang yang stres. Seperti gambaran contoh, ada orang-orang yang hebat, ada orang-orang yang luar biasa kemampuannya bekerja 24 jam, sehingga karena ambisinya kharasun, karena ambisiusnya untuk mendapatkan sesuatu, sehingga dia itu memaksa dirinya untuk berpikir, memaksa dirinya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga dengan upayanya itu dia mendapatkan semuanya. Kemudian mereka itu sampai-sampai saking sibuknya susah untuk tidur karena capek berpikir, tidak pernah bisa tidur. Akhirnya sampai-sampai mereka minum obat tidur, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ini adalah contoh terkecil dari orang-orang yang mengingkari kebenaran qada dan qadar Allah. Karena jika mereka orang-orang yang percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, begitu mudahnya mereka itu melepaskan ikatan dunia. Begitu mudahnya mereka itu akan mengabaikan segala sesuatu yang akan menghalangi dirinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya mereka itu melepaskan ikatan-ikatan yang akan menggelincirkan jiwanya, sehingga mereka tetap di dalam jalan ihdinas siratal mustaqim. Mereka tetap ada di jalan yang Allah ridha, jalan yang lurus di dalam sisi Allah Subhanahu wa taala.